Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Ya, tapi setelah teman-teman kami yang lebih senior datang ke SPPG, ya Allah, ahli gizinya, baru lulus. Dan lebih lucu lagi, mereka nggak ngerti kalau ditanya apa itu HACCP. Hah? HACCP, hewan apa itu? Loh ya ahli gizi orang ngerti. Ya emang jam terbangnya masih kurang. HACCP mereka nggak ngerti. Ya. Lalu kemudian apalagi bicara tentang UPF. Jadi kenapa Anda lihat itu yang sering kali ditayangkan oleh SPPG itu biasanya cuma hitung-hitungan kalori. Kalorinya cukup, tapi kualitasnya, ya anak sekarang ngomong katanya kualitasnya ngehe. Saja barangkali paparannya dari GKIA akan saya lebih percepat supaya kita lebih banyak waktu untuk diskusi. Bisa tolong paparannya please. Paparan yang kedua. Karena ini adalah lebih banyak masukan-masukan tentang apa yang kita tangkap dari masyarakat. Next please, silahkan berikutnya. Paparan GKIA, situasi terkait dengan MBG dan rekomendasi. Next please. Nah, GKIA adalah suatu koalisi masyarakat sipil Indonesia. Kalau Anda ingin memperkenalkan diri, barangkali nanti ada waktunya. Next. Lalu kemudian berikutnya, ini adalah anggota GKIA, siapa saja dari kami. Next please. Nah, yang menarik adalah ini yang saya capture dari direct message. Kebetulan akun saya 1,2 M followernya. Lalu kemudian mereka itu mengeluhkan, ini lucunya bukan main ya. Jadi kalau Anda mau baca, this is very entertaining tapi menyedihkan juga. Di sekolahku tiap hari Kamis dibagikan roti, susu kotak sama telur. Ya, lalu kemudian anakku pernah muntaber gara-gara susu. Tidak banyak orang yang tahu bahwa etnik Melayu itu 80% itu intoleran laktosa, termasuk saya. Ya, jadi Anda bisa bayangkan bahwa menurut Permenkes tahun 2014, udah 11 tahun loh. Ya, Permenkes nomor 41 2014 bisa dicatat, bisa dicari dokumennya. Kita itu udah keluar dari 4 sehat 5 sempurna. Saya nggak tahu apakah anggota dewan yang terhormat masih tahu itu, bahwa kita udah lewat dari 4 sehat 5 sempurna. So, susu adalah bagian dari protein hewan yang tidak penting banget. Selama di situ ada telur, ada ikan, ada daging, negara kita kurang apa lagi? Ya, jadi kita tidak mungkin mengkonsumsi susu sebagai bangsa Melayu begitu loh ya. Akhirnya ada yang mencret. Lalu kemudian di Depok ada ayam masih mentah, ya kan? Lalu kemudian ada lagi selama di kampungku juga pernah ada belatung seperti yang tadi udah diungkapkan oleh Cisdi. Next please. Nah, ini ada beberapa lagi keluhan berikutnya. Mohon maaf. Ya. Ini adalah bukti nyata dari susu yang dibagi. Anda bisa tahu bahwa publik kita tuh udah pinter, publik kita udah pinter banget. Yang dibagi ini bukan susu, ini adalah minuman bergula dan ada tulisannya tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Bahkan perlu saya tambahkan ada yang menu kering yang diberikan kacang sukro. Itu kan gak masuk di akal sama sekali gitu loh. Dan kacang sukro juga ada tulisannya karena mengandung aspartam. Tidak cocok untuk balita dan ibu hamil dan dibagikan. Anak sudah makan ayam goreng tapi diturunkan menjadi sufor dan bubur instan. Ya bayangin anaknya udah umur berapa itu, udah 1 tahun lebih ya. Tapi lalu kemudian dibagi-bagi MBG-nya dalam bentuk bubur instan. Ini kan penurunan dekadensi ya, suatu ketatanan pemberian makan bayi dan anak. Next please. Jadi banyak sekali publik yang udah pinter ya. Nah akhirnya ada orang yang merasa bersalah karena jadi sering buang makanan ya. Bahkan ada yang terakhir anaknya masuk IGD karena mual dan muntah ya kan. Next please. Jadi ini bukan main-main sebetulnya. Next. Nah, yang menarik adalah kita sebetulnya sudah punya dokumen dari BGN sendiri, di mana disebutkan di dalam dokumen BGN tentang panduannya adalah edukasi pangan dan gizi diberikan oleh Kedeputian Bidang Promosi dan Kerjasama dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya kalau kita bagi makanan di sekolah, di posyandu itu diberi nggak? Edukasi itu? Enggak. Ya, bahkan kalau ada orang yang nanya selalu dibungkam. Udah nggak usah banyak nanya, dikasih aja bagus, bersyukur napa? Next please. Ya, nah ini yang menarik. Kalau dikatakan meningkatkan UMKM, apakah UMKM yang diberdayakan adalah yang seperti ini, yang jualan makanan instan, yang jualan frozen food. Ya, kita tuh belum pernah tahu data-datanya bahwa ternyata yang diuntungkan adalah nelayan, petani, ya peternak kita belum lihat gitu loh.
Jadi yang diuntungkan adalah orang, mereka alhamdulillah banget. Dan sekarang mereka galak banget kalau dibilang MBG itu mau dihentikan. Karena mereka mengatakan kalian jahat MBG dihentikan. Itu namanya menghentikan kita punya mata pencaharian sekarang. Sekarang jadi seperti buah si malakama. Jadi di antara masyarakat sendiri sekarang sudah dibenturkan menjadi dua kubu. Kubu yang mengatakan bahwa dia untung karena dagangannya laku padahal dagangannya nggak sehat. Di sisi yang lain ada masyarakat yang menginginkan tolong dong kalau beri MBG yang sehat dong buat kami. Next please, silakan berikutnya. Nah ini yang menarik sekali. Sebetulnya sudah ada konektivitas antara Kementerian Kesehatan dengan BGN. Ya BGN itu sendiri sudah mengatakan dalam dokumennya bahwa telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan konsep-konsep pemberian makanan bergizi. Ya, dan ini Kementerian Kesehatan sudah memberikan dokumen asupan masukan sejak Desember 2024. Next please. Nah tetapi yang menarik adalah BGN sendiri juga mengatakan bahwa edukasi diberikan oleh kedeputian tetapi sampai hari ini tidak. Next please. Biar cepat saja. Nah yang lebih menarik lagi adalah BGN sendiri menandatangani kerjasama dengan Danone. Kita tahu banget Danone itu adalah salah satu perusahaan susu formula. Next please. Dan akhirnya karena penandatanganan tersebut, ini juga tadi yang sudah dikeluarkan oleh CISDI, maka BGN sendiri melanggar undang-undang yang kita buat, peraturan pemerintah, ya karena akhirnya mereka memberikan paket MBG yaitu formula, biskuit balita, ya, dan formula lanjutan, yang mana bangsa kita tidak butuh formula. Bangsa kita butuh edukasi. Anak bisa menyusu dengan baik sampai dengan insya Allah 2 tahun. Anak kita mempunyai MPASI, makanan pendamping ASI karena orang tuanya pinter. Next please. Dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah punya poster segede gaban kayak begini. Bahwa ternyata bayi usia 6-8 bulan itu ASI masih 70%. Begitu dia besar sedikit 9-11 bulan ASI memang tinggal 50%. Tapi lihat tingkatan makanannya ditambah. Next please. Begitu anak ini sudah tahu 1 tahun, maka ASI tinggal 30%. Bukan dijejelin susu formula, bukan dijejelin susu manis. Karena dia harus lebih banyak makan. Karena 70% asupannya adalah dari makanan. Dan lihat ketika usia 2 tahun. Usia 2 tahun udah gak ada gelas susu di situ. Karena giginya sudah komplit. Kedua, karena dia sudah makan, full makan. Jadi bukan karena hal-hal tertentu maka anak-anak ini lalu diberikan kemasan. Bahkan produsen susu formula sendiri sudah menulis di kerdusnya, ASI adalah yang terbaik. Kenapa nggak dibaca? Ya, jadi saya tidak mau BGN itu lalu membenturkan dengan konsep-konsep PMBA yang memang sudah ada. Dan kami para nakes juga termasuk teman-teman bidan dan teman-teman promkes, tenaga pelaksana gizi di lapangan dan para perawat, itu kita sudah mati-matian mengajar masyarakat selama 80 tahun kita merdeka. Dan sekarang dihabiskan hanya karena supaya produk-produk instan ini merajalela. Next please. Nah kurang apalagi Kemenkes sudah memberikan buku saku panduan kepada Posyandu. Posyandu memberikan ada 2. Yang pertama adalah pemberian makanan tambahan yang sifatnya penyuluhan. Penyuluhan yang tiap bulan, barangkali Bapak Ibu tahu yang tiap bulan penimbangan dapat telur, dapat bubur kacang hijau. Dan sekarang sudah ditegaskan PMT penyuluhan yang disarankan apa, yang tidak disarankan apa. Yang tidak disarankan termasuk biskuit dan aneka nanana dan sebagainya. Dan yang disarankan adalah protein yang kaya dengan protein hewani terutama dibuat secara lokal. Next please. Nah bahkan sudah diberikan contoh resep makanan tambahan penyuluhan. Dan bagi anak-anak yang mempunyai gangguan gizi, terutama gizi kurang, berat badan tidak naik, Kementerian Kesehatan melalui Posyandu sudah punya namanya PMT pemulihan. Yang diberikan selama 28 hari bahkan ada yang 90 hari. Mengikuti panduan seperti yang sudah ada. Jadi mengurus pencegahan stunting, pencegahan malnutrisi nggak bisa cuma sekedar bagi-bagi makanan. Udah gitu yang dibagi yang nggak jelas juga. Next please. Nah itu sebabnya kenapa kami mengambil kesimpulan perlu ada 4 reformasi dan 5 rekomendasi. Reformasi yang pertama adalah hentikan distribusi makanan kering yang mengacu pada produk industri sebagai UPF. Ya, jangan sampai ini diliput dan sudah sebetulnya. Tapi yang diliput baru tentang keracunan ya di media ABC dari Australia dan Reuters. Itu media asing udah menyorot nih, malu kita sungguh mati malu. Kedua, hentikan operasional SPPG yang potensial. Yang potensial aja
itu sudah harus dihentikan. Apalagi nomor 3 yang sudah bermasalah. Banyak masyarakat menanyakan, dok emang di SPPG nggak ada ahli gizi? Ada, tapi setelah teman-teman kami yang lebih senior datang ke SPPG, ya Allah ahli gizinya baru lulus. Dan lebih lucu lagi, mereka nggak ngerti kalau ditanya apa itu HACCP. Hah? HACCP, hewan apa itu? Loh ya ahli gizi orang ngerti. Ya emang jam terbangnya masih kurang. HACCP mereka nggak ngerti. Ya. Lalu kemudian apalagi bicara tentang UPF. Jadi kenapa Anda lihat itu yang sering kali ditayangkan oleh SPPG itu biasanya cuma hitung-hitungan kalori. Kalorinya cukup, tapi kualitasnya, ya anak sekarang ngomong katanya kualitasnya ngehe. Nah yang keempat adalah terapkan sistem monitoring, evaluasi dan supervisi yang akuntabel. Ini tidak ada. Dan kami mengajukan 5 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, wilayah 3T. Ya, saya pernah satu platform dengan salah seorang dari kantor komunikasi presiden di Kompas TV. Saya sempat nyecer, rame itu di Kompas TV ketika pertama kali MBG berjalan. Saya tanya, kenapa sasarannya bukan daerah 3T? Alasan beliau adalah karena strukturnya belum siap. Oh baiklah, mari kita tunggu. Ditunggu sampai bulan September, tetap masih belum siap. Ini mau sampai kapan? Karena target yang sebenarnya adalah orang-orang daerah 3T. Yang sekolah mesti nyebrang pakai getek, yang gurunya mesti pakai eretan, yang kalau hujan lalu sekolahnya banjir. Di wilayah 3T. Dan tentu saja karena 3T nggak bisa membangun dapur SPPG mewah yang harganya miliaran, maka kita harus membina kantin sekolah. So adakan modifikasi MBG. Jadi jangan kekeh keras kepala batu harus pakai SPPG. Yang modalnya sekian miliar, yang harus mempunyai kulkas terbuat dari stainless whatever lah. Ya tapi kan kantin bisa diberdayakan. Ya, latih, didik dan awasi para pemilik kantin. Kedua, kerjasama sekali lagi bangun dengan Dinkes, kerjasama dengan puskesmas. Karena kesehatan lingkungan puskesmas itu adalah bagian dari wilayahnya. Sebagai layanan supervisi, monitoring dan evaluasi. Bukan dengan BPOM. Ya jelas dia kerjasama sama BPOM yang dibagi susu berkemasan sih. Yang ketiga, transparansi keuangan. Di mana dapur dan penyedia diketahui publik. Nggak diem-dieman. Yang keempat, buktikan bahwa terjadi edukasi makanan bergizi. Karena ini adalah janji dari BGN. Supaya masyarakat kita tuh bisa, anak-anak itu nggak buang-buang sayur. Kalau sayurnya nggak doyan, nggak semua sayur berdaun kan. Ada yang namanya wortel, ada yang namanya labu siem. Ya, nggak semua sayur berdaun gitu. Lalu kemudian libatkan bekerja sama dengan tenaga pelaksana gizi puskesmas. Ya, TPG kita tuh marah-marah loh. TPG kita mengatakan kita kayak dicuekin kayak pot kembang, cuma taruh di pinggir aja. Dan guru-guru lebih kesian lagi, sekarang punya istilah baru, Master of bagi-bagi makanan. Udah gitu kalau traynya hilang disuruh bayar 80.000, astagfirullah. Yang ketiga, alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main. Dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal. Karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak. Lalu dijawab oleh dapur. Ya wis loh, nek request yang ngono ya kuis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh gak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Punten, saya rasa ini saja dari kami. Kita kembalikan kepada Pak Pimpinan. Terima kasih Pak Charles. Terima